Hai, saya Rin Sastro. Saya bukan motivator, bukan pula penceramah. Setiap yang saya tulis hanya sebuah rangkaian perjalanan yang pernah saya alami. Saya share, siapa tahu bisa menjadi motivasi untuk yang lain agar tidak mudah menyerah meskipun keadaan pahit. Saya anak bungsu dari 10 bersaudara. Meskipun saya bungsu, tidak ada cerita bermanja-manja. Bahkan kepala saya itu menjadi luapan emosi kakak-kakakku. Ya ditempeleng gitulah. Ya ayahku, kakak lelakiku. Untuk nemu disayang atau diperhatiin tuh nggak pernah. Berbeda dengan kakakku yang nomor 9, nggak pernah dimarahi. Apalagi ditempeleng. Tapi nggak ada rasa dendam sedikit pun sampai sekarang ini. Dulu mikir aja, kok aku nggak dibanggain ya meskipun aku menang baca puisi, menang bikin cerpen, menang lomba-lomba yang bersifat seni. Cuman ibuku yang ada bangganya kalau aku dapat juara. Tapi setelah dewasa aku menyadari bahwa Allah membentuk mentalku dengan cara itu. Kebayang kalau aku dimanja. Yang ada termehek-mehek, ada masalah sedikit bisa teriak-teriak. Bahkan bisa memaki-maki. Dulu aku sering menangis yang pada akhirnya bikin aku pergi dari rumah setelah lulus SMA. Ya Tuhan, kupikir semua akan mudah. Tapi pada faktanya perjalananku begitu sulit sekali. Saat itu aku punya sahabat bernama Erna. Ya Erna itu yang menampungku. Jadi gak perlu bayar kos, tapi makan ya sendiri. Otakku berasa kram. Saat itu 3 bulan aku tinggal dengan Erna. Erna juga yang antar aku cari kerjaan sampai suatu kali aku diterima kerja di Mitra Promotion dan akhirnya aku kos sendiri. Untuk irit aku makan sehari sekali. Kuat gak kuat harus kujalani. Karena aku harus bisa melewati semua. Tapi bagiku Erna sangat luar biasa. Entah sekarang dia berada di mana, tapi semoga Erna dalam keadaan baik, sehat dan mapan dalam segala hal. Amin. Saya kerja di Mitra Promotion gak sampai 1 tahun. Saya keluar, kemudian nekat buka usaha sendiri. Saya belajar marketing dari bosku itu. Bosku itu Cina, tapi dia itu ngasih tahu cara geraknya. Saya pelajari cara produksi dan cara jualnya. Dari situ awalnya saya melesat, proyek-proyek berhasil kudapatkan. Jujur saat itu meskipun capek, takut dan lain-lain, saya gak pernah mengeluh. Pantangan buat aku untuk mengeluh. Aku harus buktikan kalau aku itu bisa. Keluargaku gak ada yang mencari aku. Cuman ibuku yang tanya pada Erna. Tapi aku sudah bilang sama Erna untuk tidak bicara kalau aku bersama dia. Aku pulang setelah aku sudah punya penghasilan dari usahaku. Di waktu senggang aku suka melukis sampai sewaktu kali saya bertemu dengan Mr. Mike dari Yunani, Terry dari London dan Justo dari Spanyol. Juga bule-bule lain yang saat itu memberi proyek yang dipakai di negaranya. Saya belajar disiplin dari Mr. Mike. Telat 5 menit diceramai saya. Ada kata-kata yang sampai sekarang melekat di otakku. Kalau kamu merasa dibutuhkan, kamu pasti sombong. Tapi kalau kamu merasa membutuhkan, kamu pasti rendah hati. Jadi usahaku makin berkembang. Perusahaan besar bisa bekerja sama dengan perusahaanku. Di sini aku bertemu sahabat baru yang luar biasa supportnya. Namanya Ana, jatuh bangunnya aku, dia selalu ada untukku. Alhamdulillah selalu ada sahabat baik. Dulu Erna juga gak pernah jelek-jelekin aku. Begitupun juga Ana, bahkan aku juga disupport sama namanya Bang Oci, ngelindungin banget gitu. Sampai pada akhirnya di puncaknya, mulai tahun 2003 artis-artis papan atas saat itu pada datang ke kantorku. Saya yang membuat undangan unik dan souvenir artis-artis tersebut. Dari Nugi, Gugun Gondrong, Titi Kamal, Nirina Jubir, Wulan Guritno, Yulia Rahman, Artika Seri Devi, Mesti Hanita, dan lain-lain. Apakah kakak-kakakku bangga? Tidak sama sekali. Mungkin mereka sibuk dengan usahanya masing-masing. Jadi buatku, aku terbiasa hidup tanpa sanjungan. Dan saya terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi saya gak butuh disanjung, gak butuh dibanggain gitu. Karena waktu kecil kalau saya pulang nangis bukan orang yang disalahin.
kayak mama zaman sekarang ngelabrak yang bikin nangis anaknya. Lah kalau aku pulang-pulang nangis ya yang dimarahin aku, yang disalahin juga aku. Makanya sampai sekarang saat aku bangkrut ya yang disalahin aku sendiri. Jadi gitu kawan, justru orang-orang luar yang support aku. Bagiku perjalanan pahit itu pelajaran. Saat sukses tahu prosesnya, saat jatuh pun tahu apa yang membuatnya. Jadi untuk kembali sukses butuh proses yang lebih keras. Yang penting usaha maksimal, jangan mengeluh, nikmatin prosesnya, nikmatin perjalanannya. Saat ini kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa, besok atau lusa pasti punya segalanya. Terima kasih telah mengikuti konten-kontenku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.